ada ulama, mungkin ulama nasional yang mau nanggung ya dosa saya akibat klarifikasi saya yang menyebabkan timbulnya aib yang ada di keluarga saya atau di marwah keluarga saya, marwah kehormatan bapak atau siapapun yang ada di dalamnya. Kalau ada ulama yang berani nanggung dosa itu, saya akan ceritakan dan saya tunjukkan semua buktinya. Saya ceritakan dari awal, dari A sampai Z, termasuk bukti-bukti yang saya miliki. Tapi selaginya nggak ada yang berani. Ya maaf, silakan kalian hujat Rian Mahendra aja. Terus nanya ke bapak, dasar pemecatannya Rian apa, masalahnya apa, kok jadi malah aib 6 tahun yang lalu jadi diceritain sama Pak Haji gitu. Aku jadi terus agak mikirnya shocknya di situ. Ya sudah, sampai sekarang ya masih agak bengong. Makanya kalau kalian lihat pikiran saya masih agak kosong ya begini. Saya memang punya kesalahan, Mbak. 6 tahun yang lalu saya punya kesalahan. Saya ketipu investasi sama temen ya, yang sampai sekarang orangnya masih ngilang ibaratnya. Dan kesalahan saya adalah kesalahan yang sampai sekarang saya sesali itu, saya bikin teman-teman saya juga percaya sama saya, jadi yang percaya sama saya jadi ikut ketipu juga. Itu aja benernya. Dan pada saat itu kan benernya udah selesai gitu. Itu kan udah kejadian 6 tahun yang lalu. Aku juga udah pulang, udah minta maaf sama bapak, dan bapak mau maafin, mau nyelesain semua. Cuman ya maaf, aku jadi nominalnya jadi 2 miliar katanya. Iya betul, di video itu. Iya, karena setahu saya nggak sampai segitu, tapi monggo lah, terserah kalau bapak. Setahu saya, makanya saya sampai bikin postingan di mana kemarin seharga mobil yang biasa bapak kasih ke teman-teman bapak atau ke kolega-kolega bapak. Ya saya pikir memang itu harganya segitu, kalau 2 miliar mah nggak sampai mobil, bis itu berarti. Saya nulis harusnya bis bukan mobil. Tapi nggak tahu lah, terserah motivasi beliau seperti apa, saya nggak akan menyangkal. Memang itu kesalahan saya dan itu jadi penyesalan saya seumur hidup. Ketika kita dipecat ya sudah, berarti memang kesalahan ada di kita. Kita nggak perlu ngeluh lah. Ngeluh itu kan sifat orang-orang yang cengeng aja, cuman nggak nyadarin kelemahan diri sendiri. Saya di situ nggak nyalain siapa-siapa. Saya cuma pamitan dalam artian supaya video ini bisa memberikan kepercayaan kepada teman-teman. Oh iya, Rian ini butuh gawe ya. Nah, entah kenapa dari situ kok jadi rame, jadi ngerembet kemana-mana. Padahal saya juga nggak ngejelek-jelekin bapak, nggak buka-buka aib bapak. Loh kok tiba-tiba ada video klarifikasi orang wartawan terus nanya ke bapak, dasar pemecatannya Rian apa, masalahnya apa, kok jadi malah aib 6 tahun yang lalu jadi diceritain sama Pak Haji gitu. Aku jadi terus agak mikirnya shocknya di situ. Ya sudah, sampai sekarang ya masih agak bengong. Makanya kalau kalian lihat pikiran saya masih agak kosong ya begini. Saya memang punya kesalahan, Mbak. 6 tahun yang lalu itu saya punya kesalahan. Saya ketipu investasi sama temen ya, yang sampai sekarang orangnya masih ngilang ibaratnya. Dan kesalahan saya adalah kesalahan yang sampai sekarang saya sesali itu, saya bikin teman-teman saya juga percaya sama saya, jadi yang percaya sama saya jadi ikut ketipu juga. Itu aja benernya. Dan pada saat itu kan benernya udah selesai gitu. Itu kan udah kejadian 6 tahun yang lalu. Aku juga udah pulang, udah minta maaf sama bapak, dan bapak mau maafin, mau nyelesain semua yang saya lakukan pada saat itu. Ya seperti apa yang kalian lihat di media sejak kalian kenal sama Rian Mahendra, ya itulah, itu jalan tobat saya. Makanya orang banyak banget ngomong, nanya, Mas kok bisa sih punya hati kayak gitu? Mas kok bisa sih kamu sebaik itu? Mas kok bisa sih kamu? Ya mungkin banyak orang, kok iso sih Mas Rian api anipol dadi wong? Kok bisa sih kamu bisa sebaik itu jadi orang? Kan saya selalu bilang, yang saya lakukan saat ini itu adalah bentuk penyesalan saya atas dosa-dosa saya di masa lalu. Dosa-dosa saya nggak cuma itu aja, masih banyak lagi. Ya mungkin nanti kalau dibuka satu persatu ya wes, kalian tambah nggak karu-karuan. Tapi itu kan ada di masa lalu saya gitu. Kenapa harus begitu? Toh saya udah menunjukkan bahwa saya sudah ingin berubah dan ingin memperbaiki hal itu. Terus apa namanya? Ya gimana ya? Agak syoknya, kenapa aib yang sudah ditutupin sama Allah, udah diselesaikan dengan baik, harus dibuka sama manusia, dan itu ayah kandung saya sendiri. Itu aja sih yang agak syoknya, karena nasib anak-anak saya gimana? Kan yang hidup ini bukan cuma Rian Mahendra, Pak, maaf. Saya punya anak-anak yang lagi kuliah, ya kan? Saya punya anak yang masih sekolah di rumah, saya punya istri. Terus gimana mereka keluar dari rumah terus atau ketemu teman kampusnya.
2 langsung diberangkatkan ya di terminal itu Sabar Jumat. Ini rute Jakarta Wonogiri ya teman-teman, rolling Wonogiri. Kayaknya nggak salah nih Exoko Bocu ya. Jadi jual semua selamat sampai tujuan.